Halo, di video kali ini gua nggak akan sendirian karena di samping gua udah ada Idan lagi. Nah, jadi di video kali ini gua bikin konten ngolo. Jadi buat lo yang belum tahu ngolo itu ngobrol slow sebenarnya. Lebih ke ajang, bukan ajang ya, apa momen-momen gue buat ngobrol sama teman-teman di lingkungan gue atau teman baru gue gitu. Cuma karena berhubung kemarin itu Idan sempat nge-DM ke gue, kayaknya kita ngangkat tema tentang ini seru juga katanya gitu. Jadi makanya hari ini gue ajak Idan untuk bikin konten lagi. Kemarin teh mana mau bikin konten apa sih Dan? So sih karena bukan sempet sih. Sempat ngalamin itu. Enggak karena ada beberapa teman-teman gue yang judulnya kadang beberapa teman gue emang sering cerita ke gue gitu. Oke. Dan menurut gue sih pribadi poin utama itu hampir sama semua gitu. Poin utamanya hampir sama. Jadi problemnya tuh sama menurut gue gitu. Cuma mereka tuh merealisasikannya lebih ke arah macam-macam gitu. Merealisasikannya lebih ke arah macam-macam. Jadi pengembangan masalah-masalah. Ngerti Iya ya? iya. Sebenarnya topiknya satu, cuma karena setiap orang punya apa ya, cara mengambil keputusannya beda-beda, makanya jadi berkembang lah si tema itu. Iya. LDR ya lu mau bahas hari ini? Apa Boleh, sih? LDR sih. LDR ya. Lu lagi LDR? Enggak. Sama yang kemarin emang udah jadian? Enggak. Gimana Dan? Sama yang kemarin? Enggak ya. Oh bukan yang itu. Bukan. Oh ada lagi. Enggak. Ada banyak. Iya. Oh iya. Enggak, kalau ngomongin LDR kan sebenarnya kemarin gue juga sempat bikin podcast. Jadi gue ada podcast baru lagi Dan. Oke. Gue sama Ilyas itu bikin Muda-Mudi Podcast. Nah kalau di situ sama sebenarnya itu, kalau gue sih nganggapnya si Muda-Mudi itu karena si Ilyas suka ya pokoknya mundar-mandir di channel gue, di konten gue. Jadi kayak terus responnya juga lumayan. Kenapa nggak gue sama Ilyas bikin podcast bareng? Terus kita kan emang beda kantor. Nah itu ajang gue buat ketemu sama teman, terus kalian ngobrol tapi ngonten gitu loh. Karena kan semakin kesini circle pertemanan itu semakin menyempit kan. Iya. Karena rutinitas masing-masingnya semakin padat. Misalkan kayak gue sibuk ngerjain apa yang harusnya nggak dikerjain, si Ilyas banyak kerjaan, gue lebih banyak nganggur gitu. Makanya udahlah nyari-nyari kesibukan. Nah balik lagi ke lu, podcast yang mau lu buat nih, itu udah jalan belum sih? Belum ya? Kebetulan temen gue emang rencana planning waktu awal gue rencana sama temen gue gitu. Nah, Gue gak akan dulu sebutin nama ya, mungkin nanti kejutan aja nanti. wah surprise gitu kan. Dan temen gue emang dia penulis juga. Oh penulis juga. Dia penulis juga dan sekarang sih alhamdulillahnya dia udah stay di Bandung. Cuma dia lagi lanjut S2. Oh S2. Oh Dia angkatan berapa dia? Angkatan gue, angkatan 2014. Oh 2014. Kemarin sempat juga kita ngobrol-ngobrol, lagi nyari waktu yang ke dia enak, ke gue enak gitu. Nyari waktu yang kosong, sama-sama kosong. Iya, lu sama-sama bikin podcast kosong. gitu. Itu buat diisi kepala berarti ya? Apa podcastnya beda lagi? Kayaknya bakal beda lagi gitu. Kayaknya bakal beda lagi. Karena gue sih rencana sih buat yang sama teman gue ini arahnya lebih kita tuh ke sharing sih gitu. Jadi maksud gue tuh kenapa gue ajak cewek? Biar nambah perspektif. Iya. Dari gitu. perspektif lo cowok, dia cewek gitu. Karena ya gitu, pemahaman cewek cowok tuh emang nggak bisa disamain gitu. Ya pasti ada beda lah. Ada beda. Tapi bedanya. Menurut gue dan menurut teman gue itu juga kasarnya mah itu tuh opini cewek cowok tuh sebenarnya bisa dikawinin gitu. Wih dikawinin. Iya. Bahasa lu berat banget. Maksud gue tuh dikawin. Agung can relate. Dikawinin tuh ya ada kok gitu. Jalan keluarnya ada gitu. Ada pasti ada, cuma ya kadang dari
kesalahannya tuh sorry ya, mungkin dari kesalahan tuh dari komunikasi yang kurang baik menurut gua. Sepakat. Tapi meskipun ada yang memang komunikasi sudah dijalin dengan baik, kan kadang ada memang orang yang tidak bisa disatukan gitu, ya gak sih? Iya. Ya maksudnya kayak gimana ya? Komunikasi udah dijalin baik nih, tapi emang nyatanya pribadi A dan B itu emang nggak bisa jadi satu gitu. Iya kan? Gue sebenarnya gue setuju juga ke arah sana, cuma setidaknya tuh lu tuh tahu cara untuk mengungkapkan itu gitu loh. Bukan maksud tuh daripada lu punya sesuatu yang emang ingin dibicarakan, tapi lu malah mendem itu karena alasan apa gitu. Kalau menurut gue pribadi, ketidakcocokan tuh hal yang wajar gitu. Ketidakcocokan suatu hubungan tuh hal yang wajar, makanya ayo komunikasikan, cari jalan keluarnya gitu. Dan gue juga di sini tuh bukan berarti dua orang yang opini berbeda dikawinkan itu dengan suatu keputusan yang gak selalu harus bareng juga gitu. Tapi walaupun tidak bisa bareng pun, setidaknya dua-duanya tuh tidak merasa rugi itu karena dua-duanya udah mengungkapkan itu. Ya setidaknya komunikasi dijalani dengan sebaik mungkin gitu. Iya gitu. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan gitu ya. Iya, menarik kayaknya podcastnya. Namanya belum ada. Belum ada. Oh, belum ada. Jadi mungkin buat lo nanti bisa kepoin aja di Instagramnya Firdaus Nur Kamal atau di si kepala mungkin ya. Karena ceweknya belum mau disebutin dulu. Jangan-jangan ceweknya malah jadi pacarnya lagi nanti. Kemana-mana nih arahnya. Oh enggak ya, jadi kacau ya, enggak. Nah balik lagi ke tema kita pada hari ini itu sebenarnya kita ngebahas LDR ya. Oke. Kalau ngomongin LDR tuh seru sebenarnya cuy. Karena gue sempat bikin podcast juga sama Ilyas di Muda Mudi itu ngomongin tentang LDR kentang. LDR kena tanggung. Oh disingkat kentang ya? Kentang kena tanggung kan. Jadi LDR kentang itu yang dimaksud itu satu kota tapi beda daerah. Daerah. Jadi kayak misalkan Bandung nih. Bandung kan ada Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Tengah kayaknya nggak ada. Ada nggak sih? Kayaknya Bandung Timur, Barat, Selatan, Utara ada nggak ya? Gue lupa. Aduh ya Allah, IPS gue kacau banget. Pokoknya gitulah. Jadi satu kota itu bisa dibagi beberapa wilayah kan. Dan untuk kota-kota yang cukup lumayan padat itu biasanya sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh, cuma macetnya kan. Nah itu yang bikin orang kayak malas buat ketemuannya. Bukan malas sih, lebih ke PR ketika kita harus ketemu gitu. Itu LDR nanggung itu kayak gitu. Itu LDR nanggung kayak gitu. Jadi bahkan ya mungkin buat lebih lanjutnya kalau lu mau tahu LDR kentang itu kayak gimana ya, di situ ada Budi juga dari kerabat kerja. Jadi gue sama Iles itu kedatangan tamu di sana di Muda Budi. Jadi mungkin buat lo yang mau dengerin bisa dengerin di sana. Nah tapi karena di sini ada Idan, gue penasaran gitu ya. LDR itu menurut lo Dan, lo pernah ngalamin LDR nggak sih? Sering ngalamin LDR. Gue tuh dari dulu zaman gue masih D3 kuliah. Mantan gue tuh hampir semua LDR semua. Oh jadi hampir semua ketika lo menjalankan sebuah hubungan itu LDR semua? LDR semua. Hampir semuanya? Hampir semuanya. Apa alasan lo untuk memutuskan menjalin hubungan LDR? Balik lagi sih, karena gue tuh ketika ingin menjalin suatu hubungan tuh gue harus ada kliknya dulu gitu. Ada sukanya dulu gitu. Ya walaupun secara pribadi sekarang kan kita juga harus mikir karakter segala macam masuk gak ke kita atau apapun. Tapi sebelum ke arah sana, gue kadang menyukai sosok perempuan dengan karakter yang menurut gue itu sangat baik. Tapi kalau gue belum ada kliknya dulu, gue gak akan lanjut gitu. Dan kebetulan perempuan yang datang di hidup gue tuh yang klik itu yang jauh. Oh, yang ada chemistry lah ya kalau kata yang jauh. Anak sekarang. Oh iya. Tapi lu sendiri percaya nggak sih kalau hubungan LDR itu bisa langgeng? Percaya. Tapi in the end lu putus juga kan? Sebenarnya sih ini sih ada roti emang ya. Iya dong. Tapi gue percaya. Tapi lu percaya. Gue penasaran sama LDR. Gue percaya. Gak apa-apa. Maksud gue kan kita emang harus sambil sebat nih. Iya, harus sambil sebat karena agak-agak tegang nih kalau ini. Tegang udah mulai. Iya, apalagi cuaca agak-agak mulai redup.
Agung kasihan nih, nanti kalau udah redup kameranya jadi rada-rada burem. Agung juga LDR loh. Sekarang Nggak tahu gue juga. LDR apa sih? Jadi LDR-nya beda tahun. beda tahun, nggak tahu di mana. Yang bisa dikatakan ya jomblo lah. Jadi buat lo yang penasaran, wah apalagi lo suka hobi-hobi foto, lo bisa kepoin Instagramnya Menjumaskan. Ya, jadi nanti dia ngedit ya. nama profil dia sendiri terus tampilin di sini. Ting. Ya balik lagi. Oke. Jadi lo kan in the end kan ya sampai sekarang gitu. Lu sekarang punya pasangan gak sih? Mampus lu nanti ketahuan semua. Yang deket-deket adalah. Kan gue udah ngobrol kemarin yang perihal itu mah. Oh, masih belum berubah, masih belum berubah. Itu masuk prinsip gue. Ah iya oke. Berarti lo masih sepenasaran itu sama LDR. Iya kan? Sebenarnya sih gue tuh bukan orang yang apa ya. Gue kalau misalkan udah klik ke orang, yang pertama tuh gue lihat itu dulu kan. Terus kecocokan. Dan masalah jarak tuh gue poin keberapa gitu. Bukan jadi patokan yang benar-benar utama banget buat gue gitu. Jadi buat lo jarak itu poin yang kesekian lah gitu. Yang penting klik dulu nih. Iya, klik dulu. Lo ada nemuin sesuatu nggak dari si cewek itu gitu. Oh, oke. Nah, kalau yang udah salah satu aja dari mantan lo nggak usah sebutin namanya. Apa alasan lo putus sama mantan lo itu? Apakah karena kemarin gue bikin Q&A banyak juga yang bilang diselingkuhin lah. Terus akhirnya ada yang bilang gini, gue di sini menunggu sekuat hati, tapi di sana dia main Tinder sesuka hati. Tinder gitu. Apakah itu menjadi salah satu alasan dari sekian banyaknya mantan-mantan lo yang LDR itu sampai akhirnya lo putus juga, atau alasannya apa? Sebenarnya sih dari semua, sorry buat mantan-mantan gue, sorry ya. Anjir, mantannya banyak banget gila. Buat mantan gue yang LDR, alhamdulillah gue belum, yang sepengetahuan gue ya, kita belum pernah putus karena alasan orang ketiga. Oh, lu nggak pernah orang ketiga, ada masalah orang ketiga. Karena gue dari dulu juga gue sering bilang ke cewek gue gitu, gue emang circle-nya pasti ada cewek. Apa? Circle teman gue pasti ada ceweknya. Oh, circle pertemanan lo. Dan sebenarnya sih yang paling jadi problem tuh menurut gue pribadi, orang-orang LDR tuh sisi apa ya? Lu sanggup gak gitu? Karena kalau kita ngobrolin LDR nih, kita lagi ngobrolin jarak, rindu, temu. Jarak, rindu, temu. Itu poinnya. Oke. Kalau menurut gue pribadi. Orang ketiga nggak ada tuh? Alhamdulillah nggak. Iya. Barangkali jadi variabel gitu. Ada satu ya Agung soalnya suka jadi orang ketiga cuy. Kalau walaupun ada orang ketiga tuh menurut gue pribadi faktornya ini. 3 ini. Jarak, rindu, temu. Karena sangat menyebalkan ketika kita tahu kita berjarak, ketika ingin bertemu susah gitu. Dan kadang yang dulu pun waktu kita sempat putus pun kebanyakan kita sadar dua-duanya bahwa ini saling bikin nyiksa satu sama lain. Karena ya nahan rindu tuh susah. Nahan rindu tuh pasti bakal mengakarnya tuh kemana-mana gini. Bikin mood jelek. Dan sisi kepercayaan yang mungkin malah jadi gak kemana-mana. Oh gitu, jadi gak percaya orangnya. Padahal faktornya cuma itu. Ya. Karena yang sepengalaman gue pernah LDR dan itu benar-benar kita satu sama lain udah bilang oke, kita putus aja. Dan di sana gue bilang oke, ayo kita putus, tapi kita lewat tatap muka, kata gue. Harus ada obrolan dong. Oh, putusnya lu mau ketemu dulu gitu. Dan kenyataannya setelah ketemu tuh kita gak ngobrolin itu. Oh iya. Jadi ada momen dimana ketika lo sama pasangan lo yang dulu mau putus, tapi pas ya udah kita putusnya ketemu aja. Tapi pas ketemu malah gak jadi putus. Oh iya gitu. Ini kayaknya banyak banget orang yang kayak gini juga cuy. Karena ya faktornya itu gue bilang 3, jarak, rindu, temu. Gitu. Dan sebenarnya sih untuk orang-orang yang menjalin LDR tuh bukan orang-orang bodoh menurut gue pribadi. Mereka orang-orang kuat. Ya. Walaupun mungkin nggak sampai ke titik
pernikahan atau mungkin sampai belum sampai ke sana atau mungkin putus segala macem, it's okay gitu. Karena yang bareng yang tiap hari ketemu juga gak ada jaminan dong. Dia gitu. bakal sampai ke pelaminan. Ya sepakat gue. Karena gue pernah ngebandingin. Karena gue pribadi orang yang penasaran ya. Gue pernah berbanding karena gue udah pernah ngalamin LDR dan gue coba jalani dengan satu kota. Ya. Yang satu kampus malah waktu itu. Yang ketemu itu gampang banget segala macem, dan gue jadi paham gitu bahwa ke titik sering ketemu pun, sering bareng pun, di sana gue mulai ada iri kepada orang-orang yang LDR. Kenapa? Karena lu paham orang yang kadang ketemu setiap hari itu mengikis apa ya? Maksudnya tuh rasa rindu, rasa pingin ini tuh jadi malah jarang kalau gue pribadi. Karena sering ketemunya itu loh. Jadi antusiasnya tuh malah makin gue udah sering kok ketemu gitu. Kemana-mana juga udah bareng kalau gue pribadi gitu. Oh iya. Tapi gue momen LDR tuh itu perasaan gembira, perasaan bersyukur ketika gue bertemu dengan orang yang jarak sekian dan kita ketemu tuh, oh ini cewek gue ini gitu. Iya, sih gue tangkap. Ya maksudnya ketika lo mencoba sama orang yang satu wilayah atau dekat dengan lo, kayak satu kampus gitu, lo kadang merindukan momen-momen LDR ketika lo rindu gitu. Karena kalau tiap hari ketemu kan jadi nggak ada rindu. Tapi kalau buat gue ya nggak apa-apa, maksudnya tiap orang kan beda-beda. Kalau buat gue termasuk orang yang nggak bisa LDR, nggak bisa LDRan. Terus meskipun gue udah klik misalkan, kalau lo tadi bilang ya ada chemistry gitu satu sama lain, ya terutama di gue gitu, itu gue pasti nggak akan berani ngambil resiko kalau gue pribadi ya. Karena gue bukan termasuk orang yang mungkin bisa dikatakan sekuat itu untuk mempertahankan sebuah hubungan. Karena yang udah-udah gue juga sempat LDR, tapi yang udah-udah tuh nggak berjalan dengan mulus. Sama. Maksud gue jadi kayak gue tahu hasil akhirnya gimana, terus ngapain gue harus coba lagi gitu. Makanya sebenarnya sih gue bilang bahwa mau lu LDR mau lu enggak pun itu tergantung dua orang itu gitu. Pribadi yang menjalani hubungan itu. Karena sebenarnya kan waktu kita YouTube kemarin pun itu tergantung lu prinsipnya mau ke arah mana nih. Diri lu tuh mau dibawa ke arah mana hubungannya gitu. Karena gini loh, orang-orang LDR tuh ada yang sampai, karena temen gue juga LDR dan dia married. LDR dan akhirnya dia married juga. Nikah juga, dan kita sempat ngobrol segala macem. Intinya dia punya tujuan si hubungannya gitu. Ada titik poin di mana oke lah, kita mungkin sekarang sangat kesulitan untuk bertemu. Tapi kita punya tujuan ini. Kalau misalkan masing-masing dua orang ini tahu arahnya kemana, dia married loh. Bahkan ada yang orang-orang bahkan ketemu tiap hari. Ada yang kemana-mana juga pingin bareng. Itu gak menentukan ke arah sana juga. Arah tujuannya. Iya. Jadi intinya kan gue bilang, hubungan tuh kalau lu dua orang cuma karena ingin saling mendapatkan bentuk perhatian atau apapun tapi tidak ada arah tujuan kemana, ya tetap aja itu menurut gue ya kosong-kosong juga isinya gitu. Tapi ketika dua orang itu mau berjarak atau mau tidak berjarak, dia tahu kita punya satu tujuan ke arah sini, ayo bareng-bareng. Itu yang menurut gue tuh it's okay, lu mau LDR mau nggak LDR, selagi dua orang ini saling, menurut gue gak masalah gitu. Ya, menarik. Maksudnya di sini berarti ada dua perspektif ya. Kayak dari lo yang mungkin dalam sebuah hubungan masih kayak apa ya, mencari titik rindu ketika lo agak kesulitan mencari titik rindu ketika lo menjalani hubungan itu deket, ya kan? Kadang lo kangen juga gitu. Nah kalau gua tuh tipe orang yang nggak bisa LDR, dan gue mengambil keputusan untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kalau gue. Karena kalau gue pribadi gue nggak bisa gitu. Bukan berarti LDR itu apa ya, kayak nggak baik secara umum gitu. Tapi menurut gue pribadi, kalau buat gue sendiri itu nggak berjalan dengan baik. Makanya kalau gue itu tidak ingin punya hubungan yang LDR. Dan sekarang sama pasangan gue sekarang itu hampir bisa dikatakan gue hampir tiap hari ketemu, hampir. Ya tahu sendiri lah lo. Hampir tiap hari ketemu, karena kalau buat gue pribadi ya gue sepakat kalau yang masalah tujuan itu, karena mau lo ketemunya jarang, mau lo ketemu tiap hari, asal tujuannya jelas, itu harusnya menjadi apa ya, titik poin ketika lo akan mencapai tujuan hidup lo sama pasangan lo gitu. Kayak alasan gue kenapa
gue mau ketemu tiap hari. Pertama, kalau gue nantinya kalau udah married itu bakal hampir mungkin ketemu setiap hari. Dan permasalahan yang akan muncul biasanya itu bosan. Biasanya bosan kan. Kayak gue bukannya menganalogikan sama barang atau hobi ya, tapi kayak misalkan gue lagi suka banget main apa gitu ya. Tapi balik lagi, yang perlu ditekankan bukan berarti gue menganggap wanita itu adalah sebuah permainan, tapi maksud gue kayak kalau diibaratkan sesuatu ketika kita mengerjakan rutinitas yang itu aja, kadang ada bosannya gitu. Nah, gue penasaran itu apakah nantinya ketika gue bakal ketemu sama pasangan gue tiap hari ini bakal bosan atau enggak gitu. Dan so far sampai saat ini sih enggak kalau menurut gue, karena kita punya tujuan yang jelas dan setiap harinya tuh pasti masalahnya beda-beda. Masalahnya beda-beda tuh gini loh, kayak kalau gue sih menganggap, nanti gue bakal nanya sama lo, kalau gue menganggap sebuah pernikahan itu adalah awal mula sebuah hubungan. Kalau menurut gue, dan goals dari let's say pacaran atau misalkan kita mengenal satu sama lain, yaitu pernikahan. Tapi bukan berarti goals hidup lu itu adalah pernikahan, karena masalah hidup setelah pernikahan itu masih tetap ada gitu. Nah, kalau buat lo pribadi, Dan, lo akan memutuskan merit itu ketika kapan gitu? Gua misalkan lu udah punya cewek nih, misalkan lu bakal merit nih sama dia misalkan. Sebenarnya sih gue balik dulu, merit tuh yang gue dapat dari hidup gue sekarang tuh, kita harus apal dulu ilmunya gitu. Karena yang namanya orang ke titik pernikahan tuh dia harus loncat dari kebiasaan dia yang sebelumnya. Kebiasaan dia sebelum dia menjadi suami, seorang istri, dia kan harus siap. Maksud gue tuh, atau analoginya ini diri kita sebelum merit. Nah, kita tuh harus otomatis, kalau misalkan gue jadi seorang suami, gue kan jadi orang pemimpin, dan kebiasaan gue sebelum merit tuh harus gue tinggalin. Kebiasaan gue yang mungkin itu gue jalanin sendiri gitu loh. Contoh, maksud gue tuh kayak misalkan gue jadi seorang, ini juga berat banget ya. Misalkan gue jadi seorang suami. Nggak apa-apa, karena LDR itu berat cuy. LDR itu berat. Maksudnya gini loh, kayak lo LDR, oke, kita taruhlah ada orang yang nonton ini lagi LDR. Nah, tujuannya kan pasti ke sana dong. Betul. Ya kan, kayak ke pernikahan. Nah, gue pengen nanya gitu, kayak lo kan tadi apa ya namanya? Lo bakal menikah ketika ada beberapa kebiasaan lo yang harus lo tinggalkan nantinya ketika lo menikah, karena lo akan menjadi seorang pemimpin. Nah, salah satunya contoh. Nanti gue setelah merit, gue setelah jadi seorang suami, setiap keputusan tuh gue harus lihat mereka. Karena kalau gue sebelum merit tuh ya itu buat diri gue sendiri gitu. Setiap gue ngambil keputusan apapun, ya itu buat gue gitu. Gak akan berpengaruh. Dan maksud gue tuh gak akan terlalu berpengaruh untuk orang-orang sekeliling gue gitu. Tapi ketika kita merit dan jadi seorang pemimpin, ya kita punya, di belakang kita tuh ada orang-orang, ada istri, ada anak kita mungkin segala macam, dan itu harus dipikirin menurut gue pribadi. Makanya kenapa gue bilang merit tuh bukan perihal umur lu berapa, tapi perihal lu siap enggak gitu. Karena ya dan uang tentu harus ada uang, coy. Tentu juga itu. Maaf, harus ada uang. Harus ada uang juga. It's a bullshit. Ketika lo hidup di Indonesia. Sorry nih, ya gak Gung? Gue sama Agung tuh punya komitmen yang sama, cuy. Iya. Gua, Agung, Ilyas juga sama kayaknya. Terus siapa lagi ya? Maksudnya gue mau merit, tapi sebenarnya bukan sebenarnya ya. Gue pengen merit dengan budget yang seminim mungkin gitu. Kalau gue. Kalau lo gitu juga gak? Gue sih ini cuma prinsip gue pribadi ya, dan gue minta maaf kalau misalkan ada salah. Gue akan merit ketika akhlak gue sebagai laki-laki itu udah cukup. Kalau gue pribadi, karena ya gue mikirnya ketika laki-laki udah siap ke sana, cari uang tuh dia pasti nyari dong. Karena dia gak mungkin dong biarin orang istrinya itu kelaparan. Nah ini penting loh. Ini penting. Gue sepakat, gue sepemikiran sama lo, kayak gak mungkin ada satu orang cowok yang akan menelantarkan pasangannya kelaparan gitu. Dia pasti bakal berusaha semaksimal mungkin. Dan gue juga sempat ngobrol sama beberapa teman gue yang udah married gitu. Cuma masalahnya adalah
ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, itu yang menjadi masalah. Ekspektasi di bagian apa tuh maksudnya? Di bagian kayak wanita nih misalkan. Wanita, makanya harus disamain dulu nih tujuan frekuensinya tuh sebesar apa dan sejauh mana gitu. Karena kalau misalkan, ya gue yakin sih cowok tuh nggak mungkin nelantarin si istrinya. Tuh. Tapi balik lagi, Gak juga sih. Maksud gue tuh ada juga gitu kan. Gue sih ngerasa kalau gue ya nggak tahu sih, kalau pernikahan itu dijalankan atas dasar mau sama mau, harusnya nggak ada pikiran kayak dia nggak akan ngebahagiain si istrinya. Harusnya ada. Tapi maksudnya gini loh ya, yang masalah sering muncul barangkali ya, yang nonton ada yang mau merit atau yang baru aja merit gitu ya. Sebenarnya cowok tuh udah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin hasilnya masih kecil. Karena ekspektasi wanita yang mungkin terlalu besar dengan kapasitas si cowok yang masih segitu gitu. Kebayang gak sih maksud gue? Itu gue bilang, kenapa lu tuh harus tahu ilmunya dalam mood gue pernikahan tuh. Karena ya yang namanya masa depan tuh bukan sesuatu yang bisa kita simpulkan sekarang. Sorry, misalkan ada orang yang dia udah siap nih dengan kemapanannya, tapi baru 2 minggu dia jatuh, itu kan bisa aja. Nah itu maksud gue tuh. Untuk perempuan semua, lu harus siap ke arah sana gitu. Karena yang namanya kita ngomongin masalah dunia tuh bukan pegangan kita sebenarnya. Kalau gue pribadi gitu, hal kayak gitu tuh banyak banget terjadi, bahkan di lingkungan gue atau tempat asal gue pun, orang yang udah sangat tinggi banget gitu, dia udah punya ya katakanlah dia udah mapan gitu ya, terus tiba-tiba jebret, dan itu maksudnya jatuh tuh benar-benar jatuh gitu. Dan kalau misalkan kalian melihat sosok laki-laki dalam siap menikah itu dari segi kemapanan, maaf gitu, maksud gue tuh hal itu tuh bisa hilang dengan ya hanya, maksud gue tuh dengan beberapa hari atau apapun itu bisa aja hilang gitu. I see. Makanya bahkan teman-teman gue yang mau merit yang sering cerita ke gue, dan bahkan gue pribadi sih gue juga gak terlalu tahu untuk maksudnya untuk arah ke sana tuh harus siap apa atau itu enggak gitu. Maksudnya di sini hanya sering doang, dan ini mood gue pribadi doang. Carilah laki-laki yang tahu cara memperlakukan perempuan. Gitu. Karena ya sikap tuh, perilaku tuh, laki-laki tuh menurut gue tuh sangat penting. Gitu. Kayak cewek juga deh. Cewek. Nah oke, itu menurut lo ya. Nah kalau lu memandang cewek, perilakunya dilihat juga gak? Sisi penghargaan ke laki-laki. Sisi penghargaan ke laki-laki, contoh? Gini. Sorry kalau gue sangkut pautin dengan agama. Sorry ya. Apa-apa. Maksud gue tuh, perempuan yang taat ke suaminya, 7 pintu surga bakal Tuhan bukakan semua. Oke, taat sama suaminya. Kenapa kayak gitu? Yang opini gue, pikiran gue, yang gue informasi itu masuk dan gue olah tuh, perempuan untuk menurunkan ego tuh susah. Paham kan? Perempuan tuh, ya gue bilang dia tuh tulang rusuk. Lu biarin dia bengkok ya bengkok tulang rusuk. Lu paksa untuk lurus sesuai mau lu, ya dia patah. Gitu. Makanya ya benar kayak salah satu penyair kita kayak yang bilang Tuhan tuh maha romantis. Gue setuju, karena Tuhan tuh tahu ketika perempuan itu sangat sulit untuk menurunkan egonya, 7 pintu surga loh. Itu kan menurut gue ya benar sebuah hadiah yang besar banget gitu. Oke, berarti lu memandang seorang wanita salah satunya dari dia bisa menerima apa tadi? Menghargai ketika laki-laki sudah menunjukkan bahwa ini sikap terbaik gue kepada lu gitu. Oke. Menghargai apapun keputusan dari si suami itu. Dan untuk laki-laki, kenapa ini menurut gue ya, untuk laki-laki kenapa dia harus punya sikap yang baik? Karena untuk masuk ke perempuan tuh lu harus tahu caranya. Gitu. Ya, apa yang gue bilang, perempuan tuh tulang rusuk. Ketika kita tidak tahu cara masuk gimana, cara untuk membimbingnya gimana, ya itu bakal susah. Makanya gue bilang, cara paling mudah menurut gue pribadi, cara yang paling mudah untuk membuat perempuan mungkin nurut atau membuat perempuan segan ke kita tuh ya dari sikap kita. Karena yang orang-orang yang perempuan, teman-teman gue yang cerita ke gue pun dalam masalah hubungan pacaran, yang paling susah dilupain tuh sikap, perilaku laki-laki. Banyak kan, misalkan mungkin Kak Dara juga ada yang pernah cerita, tapi dia tuh baik banget ke gue gitu. Dia tuh maksudnya cowok gue tuh yang sekarang tuh gak kayak cowok gue yang dulu. Dia tuh gini. Dan gue tuh ada beberapa perempuan yang cerita ke sana. Dan kenapa gue semakin mantep dengan apa yang gue bilang, bahwa laki-laki tuh harus punya sikap.
Dia tuh harus baik di sana. Karena ya perempuan itu emang perlu ada yang nuntun kalau gue pribadi. Gitu sih. Oh, oke. Iya, menarik. Kayaknya akan lebih fair kalau misalkan nanti gue atau Idan udah menikah ya kita ngobrol. Karena gue tuh sebenarnya gitu loh. Ngegambarin sebuah pernikahan tuh indah ya gak? Kayak wah kita tiap hari ketemu nih, kita bakal melalui semuanya dari nol misalkan. Meskipun gue sampai sekarang juga nggak tahu titik nol manusia itu sejauh mana, karena itu menurut gue kayaknya beda-beda gitu. Jadi lo nggak bisa mendefinisikan kayak titik nol itu ketika lo sama-sama merit atau keadaan finansial lo segimana, itu kayaknya ya tergantung masing-masing. Cuma maksud gue kayak sebuah pernikahan itu adalah hal yang mungkin menjadi tujuan utamanya dulu nih untuk sebuah hubungan ketika lo deket sama seseorang. Ya mau itu lo katakan kayak gebetan doang kah sampai merit, atau misalkan pacaran atau apapun itu namanya gitu. Cuma kalau menurut gue ya pernikahan adalah salah satu tujuannya, balik lagi kayak ke LDR. Mungkin untuk sebagian orang yang mau gue tekankan ketika lo berjuang LDR ya, kalau gue pribadi sih karena gue nggak bisa LDR kan. Ketika lo melakukan LDR tuh emang harus ada tujuannya gitu loh. Kayak misalkan lo oke nih berjarak, terus lo harus menahan rindu sampai akhirnya ketemu gitu. Tapi nggak cuma ketemu doang sebenarnya. Jadi kayak buat goals orang-orang LDR itu nggak cuma itu setuju doang. Setuju buat Adera. Karena gue pun merasa kenapa mungkin gue dulu selesai semua mantan gue yang LDR tuh karena kita gak punya tujuan ke sana gitu. Kita ngambil sederhana ya, mungkin kayak oke, kita kalau setelah beres ayo kita cari kerja di satu kota yang sama. Itu kan menurut gue itu suatu tujuan ya. Kita bakal termotivasi juga kan, maksud gue tuh, tapi gak ada ke arah sana. Jadi kita tuh menjalin sesuatu dengan berat tapi itu isinya kosong. Nah gue tuh buat teman-teman semua tuh, ini cuma saran gue pribadi, jangan lagi kayak gitu. Ajak pasangan lu untuk perempuan ya, lu mau bawa gue ke arah mana nih? Ya. Gitu. Itu yang wajib ditanyakan ke laki-laki ya. Dan untuk cowok, wajar. Lu harus tanggung jawab buat gue tuh ya, lu udah menyatakan perasaan dengan orang yang udah tahu lu jarak, ya lu juga harus tanggung jawab dong. Mau dibawa kemana hubungannya gitu. Ya, jangan sampai hubungan berat banget bro LDR. Gue rasain banget berat banget. Ongkos belum dihitung kan segala macam. Langsung kongkos dia ya. Iya, tidur kalau cowok hitungan nih kayaknya gitu. Cowok juga cowok tidur juga kita harus nyari dulu segala macam. Banyak pengorbanan yang mungkin tidak dilakukan untuk orang-orang yang menjalin hubungan dekat gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai itu lo cuma-cuma doang gitu. Ayo ajak pasangan lu, ajak untuk kita mau kemana arahnya. Yang sederhana aja lah gitu, mungkin buat teman-teman yang masih kuliah, ajak ngobrol, atau mungkin kayak kita beres ayo kita coba cari satu tempat kerja sekota. Kan itu maksudnya setidaknya ada planning ke sana lah ya. Gitu. I see. Tapi ya kadang malah kayak gini loh. Buat lo yang LDR nih ya, gue kasih tahu. Ini gue bukan sosokan ngegurin, gue dapet cerita dari teman-teman gue yang LDR, terus tidak ada kejelasan dalam sebuah hubungannya. Maksudnya gini loh. Lu pernah mikir gak sih yang LDR, ketika lo memang pada akhirnya akan bersama-sama dalam sebuah rumah, satu kota lah misalkan. Okay. Lo ngejalanin LDR 3 tahun misalkan ya. Lo hubungan cuma kayak video call, telepon hampir tiap hari, ketemu paling sebulan sekali atau 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Lo pernah mikir gak sih kalau misalkan nantinya orang yang sering komunikasi sama lo secara virtual, ketika bertemu langsung itu akan berbeda cuy. Pernah kepikiran kesana gak sih? Kalau belum pernah kepikiran, coba sekarang pikirin. Siapa tahu kalau beda, apa yang bakal lo lakukan? Beda tuh dalam konsep pikirannya gitu. Contoh gini nih, misalkan ya gue sih menganggap dunia virtual itu sedekat apapun, seintens apapun itu masih fake. Kalau menurut gue. Karena lo harus merencanakan sesuatu ketika lo melakukan komunikasi itu. Ya, intinya Video call tuh lu cuma hanya sebatas melihat satu buah layar doang. Kebayang gak sih lu? Kayak di kamar ya udah di kamarnya di situ. Lu nggak tahu kan ketika dia sama teman-temannya gimana, atau apa ada hal-hal yang mungkin ketika lu menjalin hubungan LDR tuh lu nggak tahu sebenarnya. Nah nanti tuh ketika lu satu kota mau nggak mau jadi sering ketemu, dan itu lu bakal sedikit demi sedikit bakal ketahuan semuanya. Nah posisinya lu bakal ngeprediksi hal itu nggak sih?
Karena itu bahaya cuy kalau menurut gue. Karena gue punya temen yang kayak mungkin katakanlah dia tuh orangnya sama teman-teman tuh gini banget lah. CS banget, support banget lah. Mau temen cewek, mau temen cowok gitu. Temen gue cewek, support banget. Tapi dia tuh ketika punya pacar, dia tuh jadi LDR ya. Dia menjadi seorang pribadi yang agak sedikit berubah. Tapi lu tahu emang pas semenjak LDR itu? Iya, karena gue tahu kan dia temen gue gitu. Maksud gue, nah yang gue khawatirkan adalah dia menjaga sesuatu hal yang diinginkan oleh pasangannya, misalkan. Kayak dia nggak boleh keluar sama siapa atau nggak boleh keluar terlalu malam atau itu gimana, di umur berapa tuh? Itu di umur ya 20-an kepala 2 ke atas lah. Maksudnya agak aneh kalau menurut gua. Karena ketika takutnya nanti udah jadi satu kota, ternyata dia nggak bisa nahan kebiasaan dia itu. Karena nggak jarang loh ya, nggak jarang. Gue bukan nakut-nakutin orang yang LDR ya. Nggak jarang, ya sebenarnya nggak LDR doang. Yang dekat aja biasa suka ngibulin gitu. Takutnya iya tuh. Yang LDR tuh suka ngibulin misalkan. Ya aku udah di rumah kok, misalkan, ya kan? Aku langsung pulang kok padahal main futsal. Iya, gitu kan. padahal main futsal, badminton. Bukan yang gimana-gimana. Tapi kan kadang itu adalah kebohongan-kebohongan kecil yang mungkin kalau nggak ketahuan aman-aman aja. Bahkan gue sampai kayak ya gue tuh kemarin gue kalau nggak salah habis upload di teman tidur ya, kalau nggak salah di podcast teman tidur di Instagramnya. Kebohongan adalah kebalik gimana ya? Kejujuran adalah kebohongan yang tertunda. Kebohongan adalah kejujuran yang tertunda kalau nggak salah. Ya nggak sih? Kalau nggak salah, coba lu cek deh di Instagramnya. Jadi lebih ke sebenarnya jujur itu, gue masih bingung dengan orang-orang yang mengatakan gue tuh jujur gitu. Padahal sebenarnya dia tuh bohong. Cuma karena jujurnya nggak ketahuan, bohongnya nggak ketahuan aja gitu. Ketika dia udah ketahuan, dia barulah jujur kayak, iya sorry ya sebenarnya. Nah gitu-gitu. Nah biasanya orang-orang LDR tuh identik yang kayak gitu-gitu cuy. Gue bukan nakut-nakutin ya, tapi maksudnya cobalah ketika gue nggak suzon atau gue berburuk sangka sama pasangan lo, misalkan lo yang lagi LDR. Tapi maksud gue siapa tahu lo sering melakukan itu gitu. Kayak misalkan lo mau main sama teman aja, lo harus bilang kayak lo mau main sama orang tua. Atau misalkan lo mau main, kayak lo mau main sama teman lawan jenis lo, terus tiba-tiba lo hanya bilang kayak gue main sama teman-teman. Misalkan cewek semua kok, kalau cowok semua kok, padahal ada ceweknya. Nah itu tuh kebohongan kecil yang kalau semakin dipupuk tuh semakin menjadi-jadi kalau menurut gue. Ya kan gue pernah buat juga di kepala tuh yang gue bilang, mulut adalah seni tipu yang paling mahir. Gue kan bilang kayak gitu. Sebenarnya sih gue kemarin pun yang video YouTube kemarin gue bilang berprinsip lah gitu. Maksudnya dalam hubungan tuh buat prinsip gitu. Yang gue pribadi sekarang prinsip gue tuh ya hubungan tuh untuk mempermudah hidup. Gue bilang kayak gitu kan prinsip gue tuh. Sekarang gue tanya buat orang-orang yang, karena gue kan jomblo ya, jadi gue bilang kayak gini. Buat orang-orang yang sekarang ngerasa bahwa dengan menutupi sesuatu bakal lebih lebih kayak udahlah simple. Ngerti gak? Karena gue pribadi juga ya, gue pernah bohong juga dulu gitu kan. Yang gue mikirnya ya udahlah ribet gitu kan, mending udah bohong gitu kan. Itu salah satu alasannya. Gue juga sempet tanya cuy, gue sempet sampai bahkan ada temen gue yang udah married gitu. Jadi kayak ya adalah kayak bukan pesta bujang apa ya melepas ke jombloannya, jadi dia mau married. Terus ya kita bikin acara gitu, sampai dia tuh nggak bilang sama pasangannya gitu loh, karena dia takut kalau dia tahu bakal marah. Itu mood gue ya Adera, karena lu tuh dari awal hubungan tuh nge-treatment cewek lu gitu terus. Iya kan, makanya jadi kebohongan-kebohongan kecil yang kayak gitu tuh sebenarnya akan bahaya kalau menurut gue. Ya meskipun sebenarnya ya balik lagi, ini gue bukannya sosokan gimana-gimana, tapi ini juga jadi bahan introspeksi gue sendiri juga gitu. Karena kadang kebohongan tuh kadang suka kayak nggak sengaja karena udah terbiasa. Nah gue termasuk orang yang sekarang tuh berusaha semaksimal mungkin untuk ya gue ngomong A ya A gitu, B ya B, dan gue mengurangi untuk kayak ngomongin siapa di belakang orang itu gitu. Karena nantinya dari hal kayak gitu ya, itu jadi kayak kita bakal berbohong gitu. Kebayang sih kayak gue ngomongin siapa, misalnya gue ngomongin si Agung, tapi si Agung nggak tahu. Tapi di luar konteks ya, misalkan kayak di luar konteks tuh kepribadinya dia atau gimana-gimananya. Nah gue tuh nggak mau mencoba untuk mengurangi itu, karena
dari zaman SMA sampai kuliah tuh kayaknya itu identik banget. Kita ngegibahin orang tuh parah. Dan kalau kita sering ngegibahin orang tuh nggak kecil kemungkinan, ya maksudnya besar kemungkinan ketika kita ketemu orang itu tuh jadi malah ada hal yang kita tutupin gitu. Begitupun sama pasangan kita. Nah makanya gue juga sekarang sudah mulai mengurangi untuk cerita-cerita kayak tentang pasangan gue sama teman gue, tapi nggak terlalu detail banget. Jadi ada beberapa hal yang mungkin itu prinsipal baru gue ceritain, tapi kalau teknis sama gue nggak akan diceritain, karena takutnya itu malah gue ngebohongin apa ya perasaan gue sendiri terhadap pasangan gue. Kayak misalkan gue anjir kabur orang teh gini gitu. Nah gue mengurangi hal-hal yang kayak gitu karena gue takut jadi orang yang nggak bisa jujur sama perasaan sendiri. Jadi sekarang adalah lebih kayak gue harus apapun jujur ya jujur gitu kan. Sekarang lebih nyoba even untuk gue nggak suka sama cewek gue sekarang, gue langsung ngomong. Tapi gue ngomong ketika emosi gue udah turun. Karena gue orangnya ya mungkin bisa dibilang agak kalau lagi marah tuh marah banget gitu. Mungkin karena terlalu banyak masalah. Ya kayaknya semua orang juga punya banyak masalah ya. Cuma gue sih bukan tipe orang yang bisa menahan emosi. Jadi mending gue redam dulu baru gue ngomong blak-blak. Nah ini juga sebenarnya buat teman-teman semua yang nonton ya, gue secara pribadi sih, lu jangan pernah ya, kalau ini buat gue tuh dari awal tuh treatment cewek lo tuh treatment dengan benar-benar jujur gitu. Karena gue tuh pernah hubungan dengan cara kayak gitu loh. Karena dulu gue pernah punya pacar dan itu gila overprotective banget ke gue gitu. Hal-hal kecil tuh tanya semua lah, kayak misalkan pusalnya di mana, pulang jam berapa, nongkrong sama siapa, gini-gini tuh gue pernah momen itu. Dan setelah itu gue coba hubungan dengan orang lain dan dari awal tuh gue udah ngomong jujur gitu. Walaupun di sana ada sisi mungkin cemburu, sisi mungkin kayak khawatir segala macam, tapi cewek tuh sebenarnya itu gue bilang, ketika lu tahu cara berkomunikasi, ketika lu tahu cara men-treatment perempuan, cewek tuh bakal ngerti, serius. Cewek tuh bakal ngerti.